Halo semua, bertemu lagi dengan saya di channel Project Film. Untuk video kali ini saya akan menceritakan tentang film The King of Staten Island 2020. Film dibuka dengan mengemudi Scott Carlin. Setelah beberapa saat duduk dalam diam, Scott menutup matanya dan menginjak gas sekitar 10 detik. Dia membuka matanya sebelum dia menabrak, tapi dia menyimpang tepat waktu. Hanya menyebabkan dua mobil lain bertabrakan. Dia terus mengemudi dan diam-diam meminta maaf. Scott adalah seseorang yang sangat tidak memiliki motivasi untuk hidup. Dirinya menghabiskan kebanyakan waktunya di tempat temannya berkumpul, menghisap ganja, menjual obat terlarang dan bermain basket. Belakangan Scott bergaul dengan teman-temannya Kelsey, Igor, Oscar, Richie, dan Tara. Mereka senang merokok ganja di rumah, tapi Kelsey menyarankan agar mereka pergi keluar sekali. Tara memperhatikan tato Scott dan bertanya kepadanya tentang kencan yang ada di lengannya. Scott menjelaskan bahwa itu tanggal ayahnya Stan meninggal. Menjadi petugas pemadam kebakaran, dia tewas dalam satu serangan. Situasi menjadi canggung sampai Scott dan semua orang mulai menertawakannya. Kelsey kemudian mengirim pesan kepada Scott untuk pergi ke suatu tempat pribadi tempat mereka berhubungan seks. Dia ingin hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih, tetapi Scott berpikir dia akan lebih baik dengan orang lain dan bahwa mereka menjadi pasangan akan membuat segalanya menjadi canggung. Scott tinggal bersama ibu perawatnya, Margie dan saudara perempuan Claire, yang akan kuliah. Dia mengadakan pesta kelulusan bersama dengan temannya Joanne, tetapi dia khawatir Scott akan melakukan sesuatu untuk merusak pesta atau mencoba berhubungan dengan salah satu temannya. Setelah itu, dia pergi ke garasi untuk memeriksa barang-barang ayahnya dan berpura-pura berbicara sebagai dia. Scott bersama orang-orang di mana mereka mendiskusikan pertemuan Igor dengan seorang gadis online dan berpikir dia mendapat kecaman, karena gadis dalam gambar itu terlalu menarik untuk disukainya. Seorang anak acak kemudian datang untuk mencoba dan membeli obat-obatan tetapi bertengkar dengan orang-orang karena tidak memiliki cukup uang untuk membayarnya. Sebelum pesta, Scott berdebat dengan Claire tentang mengenakan setelan ke pesta, bahkan membawa Margie ke dalamnya melalui panggilan FaceTime di tempat kerja. Scott dengan enggan mengenakan setelan itu dan menghadiri pesta. Dia didekati oleh sepupunya Joe, yang menawarinya pekerjaan sebagai busboy di sebuah restoran. Setelah pesta, Claire berbicara dengan Scott dan berharap dia akan baik-baik saja tanpa makanya itu setelah dia pergi karena dia tahu betapa cerobohnya dia dan bahwa dia terus menggunakan kematian ayah mereka sebagai alasan untuk terus bertingkah dan menjadi anak laki-laki. Dia berpendapat bahwa dia terlalu muda untuk mengenal Stan dan memahami betapa kematiannya terasa. Keesokan paginya, Claire dan Joanne bersiap untuk pergi ke perguruan tinggi bersama. Claire sambil berlinang air mata memeluk Scott dan Margie, tetapi Margie terlalu emosional untuk tetap berada di luar dan melihat mereka pergi. Dia mencoba membuat Scott menghabiskan waktu bersamanya, tetapi dia kembali hancur membayangkan Claire pergi, dan Scott menghiburnya. Scott kemudian pergi untuk bergabung dengan teman-temannya di luar panti asuhan yang ditinggalkan sebelum seorang penjaga keamanan menyuruh mereka pergi. Kelsey mengeluh bahwa Staten Island tidak ada yang menarik dan karena itulah tidak ada yang suka berkunjung ke sana. Mereka membahas mimpi Scott menjadi seniman tato, tetapi Richie mengatakan bahwa karyanya tidak konsisten. Seperti tato Obama yang dirusak oleh Scott. Kemudian, tanpa gadis-gadis itu, para pria berada di tepi air ketika seorang anak bernama Harold datang lewat. Scott menawarkan untuk memberinya tato yang didukung semua orang kecuali Igor. Setelah beberapa detik dengan jarum, Harold mundur dan kabur. Ayah Harold, Ray Bishop, datang dengan marah menghadapi Margie atas apa yang dilakukan Scott. Dia meminta maaf untuknya, bahkan ketika Ray sedang keras, tetapi dia tenang setelah Margie mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang janda. Scott pergi dengan Kelsey dan membahas pesta kelulusan, yang membuat Kelsey kesal karena tidak mengundangnya. Ketika dia menegaskan kembali bahwa dia pikir mereka baru saja menjalin hubungan biasa. Dia menjadi kesal dan memutuskan bahwa mungkin lebih baik mereka tidak menjadi lebih serius. Scott mulai bekerja sebagai busboy, di mana dia harus berurusan dengan pelanggan yang menjengkelkan dan berhak.
Setelah bekerja, Staff menjadi tuan rumah klub pertarungan di mana mereka bertarung dengan tangan busa besar Hulk. Scott dengan sangat cepat dirobohkan di pantatnya. Ray kembali ke rumah Charlene untuk meminta maaf kepada Margie atas bagaimana dia bereaksi dan mengatakan bahwa dia akan terus maju dan membayar operasi penghapusan tato untuk Harold, tetapi Margie tahu bahwa apa yang dilakukan Scott tidak dapat dipercaya. Ray mengajaknya keluar untuk minum kopi, dan keduanya bergaul dan berbicara tentang kehidupan pribadi masing-masing. Tak lama kemudian, mereka mulai berpacaran. Margie kemudian memberitahu Scott bahwa dia dan Ray sedang berkencan, yang membuatnya kesal karena dua alasan. Pertama, dia tidak suka Ray berteriak padanya karena menato Harold, dan dia lebih kesal ketika Margie menyebutkan bahwa Ray juga seorang pemadam kebakaran karena dia tidak ingin dia mengalami hal yang sama seperti yang dia lakukan dengan Stan. Ray mengajak Margie keluar untuk makan malam ke restoran tempat Scott bekerja. Ray berusaha bersikap baik dan sabar terhadap Scott, meskipun ia ingin menjadi sarkastik, tetapi demi Margie, Scott memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Ray. Dia setuju untuk bergabung dengannya untuk pertandingan bisbol dengan beberapa teman pemadam kebakaran lainnya, Papa, Savage, Lockwood, dan Morales. Ini sudah cukup canggung dengan sikap Scott yang sombong dan apatis, tetapi dia benar-benar mempermalukan dirinya sendiri ketika dia memanggil petugas pemadam kebakaran lain, karena mempertaruhkan nyawa mereka ketika mereka tahu mereka bisa meninggalkan orang yang mereka cintai. Setelah berbicara dengan Ray, Margie memaksa Scott untuk berkontribusi dengan membantu mengantar anak-anak Ray ke sekolah. Dia pergi ke rumah tua Ray di mana dia bertemu dengan mantan istrinya Gina, bersama dengan Harold dan saudara perempuannya Kelly. Scott mengantar keduanya ke sekolah dan mengobrol dengan mereka, dan dia suka mereka mendengarkannya. Meskipun dia merasa agak canggung merawat anak-anak orang lain. Scott pergi mencari pekerjaan lain. Dia berbicara dengan pemilik toko tato, yang meyakinkannya bahwa dia tidak akan menghasilkan banyak uang di sana, terlepas dari pengalamannya. Dia juga hampir bertengkar dengan pelindung karena dia mengejek dia memiliki tato bendera konfederasi. Di restoran, Scott melihat Kelsey berkencan di Tinder dengan pria lain. Ketika dia berbicara dengannya sendirian, dia mengakui bahwa dia hanya dengan pria itu untuk membuat Scott cemburu dan dia sudah mengira dia pecundang karena dia seorang DJ. Kelsey juga memberitahu Scott betapa sakitnya penampilannya sebelum dia pergi. Teman-teman Scott berencana merampok apotek untuk mendapatkan cukup uang untuk mengejar karir mereka, termasuk mimpi aneh Scott untuk membuka restoran tato. Scott menolak untuk melakukannya, bahkan ketika yang lain mencoba membuatnya merasa bersalah karena selalu melakukan hal-hal untuknya. Scott pergi bersama Ray dan Margie mengunjungi Claire di perguruan tinggi. Mereka berkumpul untuk makan malam, tetapi Scott terus bertindak tidak dewasa dan bersikeras untuk pergi. Dia bergabung dengan Claire dan Joanne untuk pesta kampus di mana dia mabuk, berbicara dengan beberapa siswa lain, dan bahkan berhubungan dengan salah satu dari mereka. Scott kemudian berjalan dengan Claire, di mana mereka mendiskusikan keinginannya Scott untuk pergi ke perguruan tinggi. Tetapi dia menginginkan bantuan Claire untuk membuat Margie putus dengan Ray. Claire tidak memilikinya dan pergi begitu saja dari Scott. Dalam perjalanan pulang, Scott sengaja mendengar Margie dan Ray berbicara tentang betapa bodohnya ide restoran tatonya dan bahwa dia tidak memiliki banyak ambisi untuk masa depan. Scott kemudian setuju untuk mengawasi teman-temannya saat mereka melakukan perampokan. Sayangnya, mereka tertangkap, Oscar tertembak di bahu, dan Scott hanya bisa melarikan diri sebelum polisi tiba. Scott menyebut Claire untuk menyalahkan Ray untuk itu dan mengatakan dia akan melakukan sesuatu tentang itu, meskipun dia memohon padanya untuk tidak melakukannya. Scott kemudian mengunjungi Gina setelah membawa anak-anak ke sekolah, dan mereka merokok bersama dan membicarakan omong kosong tentang Ray, seperti bagaimana dia berusaha menghindari hak asuh anak-anaknya dan hanya memilih hari-hari tertentu untuk melihat mereka, serta bagaimana dia menjadi tunawisma dan tidur di pemadam kebakaran. Scott memutuskan untuk menggunakan semua ini demi kebaikannya. Ray menghadapkan Scott untuk berbicara dengan Gina, karena dia tahu bahwa Scott memberitahu Margie semua hal buruk tentang dia.
Argumen mereka meningkat menjadi pertarungan besar-besaran, dengan Ray melempar Scott ke kolam dan kemudian menjepitnya ke tanah, yang dilihat Margie. Dia berteriak pada mereka berdua dan memerintahkan mereka berdua untuk pergi, secara efektif menendang Scott keluar rumah. Scott pergi ke penjara untuk mengunjungi teman-temannya. Dia dan Oscar terkejut bahwa pacar panas Igor ternyata nyata. Namun, ketika Scott bertanya pada Oscar apakah dia bisa tinggal di tempatnya, dia menolak karena Scott meninggalkan mereka semua untuk tertangkap. Dia mencoba lagi dengan Kelsey setelah berhubungan seks dengannya, tetapi dia juga menolak untuk membiarkan dia tinggal di sana. Menyadari dia tidak punya pilihan lain, Scott pergi ke pemadam kebakaran dan meminta maaf kepada Ray. Meskipun dia tidak senang melihat Scott, dia dengan enggan membiarkan Scott tinggal di sana karena mereka berdua tahu Margie akan membenci Ray jika dia mengusir Scott dari perlindungan. Scott secara bertahap mulai terikat dengan petugas pemadam kebakaran lainnya. Menunjukkan kepada mereka lebih banyak rasa hormat dan mendengarkan cerita mereka. Dia bahkan membantu di sekitar pemadam kebakaran, tetapi sebagian besar karena itulah satu-satunya cara mereka membiarkan dia tinggal di sana. Dia dan Ray mulai lebih hangat satu sama lain ketika Ray melihat bahwa Scott telah berbuat baik dengan anak-anaknya. Seperti membantu Harold dengan gambarnya. Scott melanjutkan pekerjaan dengan petugas pemadam kebakaran ke gedung yang terbakar, dan Scott mengawasi saat Ray membantu banyak orang keluar dari sana dengan selamat. Keduanya mulai benar-benar terikat, dan Ray bahkan membiarkan Scott membuat beberapa tato di punggungnya. Seorang pria datang ke pemadam kebakaran dengan luka parah di perutnya. Dengan Scott memberitahu yang lain, mereka dapat membawa pria itu untuk mendapatkan perhatian medis di rumah sakit tempat Margie bekerja. Dia terkejut melihat Scott dan Ray bergaul dan bekerja sama. Ray menunjukkan punggungnya untuk menunjukkan semua karya seni yang telah dilakukan Scott. Termasuk gambar mereka bertiga plus Claire yang menyentuh Margie. Dia membiarkan Scott kembali ke rumah, di mana mereka berdamai dan mengakui bahwa mereka berdua merindukan Stan. Scott hanya berjanji padanya bahwa dia akan menjadi lebih baik sebagai pribadi dan terhadap Ray. Ray kemudian membawa Scott ke ferry tempat dia akan bertemu Kelsey. Dia akan mengikuti ujian pegawai negeri dan tidak terlalu senang melihat Scott, tapi dia membiarkannya ikut serta. Dalam perjalanan perahu, Scott memutuskan bahwa dia ingin mencobanya untuk memiliki hubungan nyata dengannya. Dua ciuman itu menandakan bahwa dia setuju. Ketika mereka sampai di gedung untuk ujian, Kelsey memintanya untuk menunggunya selesai, yang akan memakan waktu sekitar 3,5 jam. Scott setuju dan memutuskan untuk hanya nongkrong di kota untuk saat ini. Film pun selesai. The King of Staten Island adalah film yang kosong melompong. Pete Davidson dan karakternya lebih dari cukup untuk membawakan film ini tidak hanya lucu, tetapi juga menyentuh dan manis dalam caranya yang tidak terduga. Dengan karakternya, Scott, kita juga ikut untuk sama-sama mengetahui kapan seharusnya kita untuk beranjak dewasa dan move on. Share pendapat kalian di bawah dan ikuti terus channel ini untuk mengetahui menarik seputar film lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa jadi bahan referensi. Sampai jumpa di video selanjutnya.